Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Saya percaya kita semuanya ada dalam pertolongan perlindungan Tuhan. Pagi hari ini kita kembali berjumpa dan kita memasuki minggu pertama di bulan November tahun 2020. Kita akan sama-sama mengikuti ibadah perjamuan kudus. Mari siapkan seluruh hati kita dan kita mau tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa kami, penebus kami yang hidup, yang sungguh nyata keberadaannya dan tidak pernah meninggalkan kami. Pagi hari ini kami rindu datang kepadamu dengan membawa ucapan syukur dan betapa kami sangat mensyukuri anugerah Tuhan, mensyukuri karya penebusan Tuhan. Dan pagi hari ini boleh kami kenang bersama-sama di dalam ibadah perjamuan kudus pagi ini. Bapa, bawa kami untuk terus menghargai karya keselamatan itu dan membawa hidup kami dalam kebenaran dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, kami siapkan hati untuk datang menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memulai ibadah pagi hari ini. Haleluya. Amin. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan.
sadari semakin bertambah-tambah. Kami sadari sering kami tidak setia Tuhan. Seringkali kami yang menjauh dari Engkau. Tapi kami tahu Engkau setia dan ada bagi kami. Dan tangan-Mu selalu terbuka untuk menerima kami datang kembali kepadamu. Terima kasih Tuhan. Segenap hidup kami serahkan bagi-Mu. Dan biarlah pagi hari ini pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terpuji Engkau, kami akan terus memuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Sama-sama katakan, amin. Mari tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Dia penebus kita yang hidup. Dia penebus kita yang setia, amin. Sekali lagi yang membuat kita layak datang kepada Tuhan bukan karena kebaikan kita, tapi karena darahnya yang mahal itu sudah dicurahkan bagi saya dan saudara. Pagi ini yuk jangan duduk, berdiri semuanya. Mari bergoyang, berjoget, memuliakan, memuji nama Tuhan. Dia kekasih jiwa kita yang sungguh. Oke, angkat dua jempolnya. Shalalalala, 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 shalalalala. Sekali lagi. Shalalalala, 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 shalalalala. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, tuangkan lagu pujian, tinggikan nama-Mu dengan genap. Genap ku puji dengan tetapi aku bernyanyi haleluya. Yesus kekasih. Lagi angkat jempolnya. Shalala, shalala, Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, tuangkan lagu pujian. Mari dengan genap, dengan genap, puji dengan kecapi.
Saya percaya berbahagialah orang yang disayang Tuhan. Amin, silahkan duduk. Yes. Dan kita disayang Tuhan bukan karena saat kita berbuat baik. Sejak kita masih berdosa pun Tuhan sudah sayang kita. Terbukti Dia memberikan dirinya menjadi penebusan bagi dunia. Kau telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu, ku bersyukur. Yang ada padaku semuanya milikmu, ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu.
tempat sumber jawaban kami yang tepat, yang pasti, sumber pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Kepada Tuhan kami berlari dan menuju. Terima kasih Tuhan, selalu ada jawaban di dalam Yesus. Firman-Mu adalah jawaban, Firman-Mu adalah kebenaran. Kami rindu Tuhan mengisi hati kami dengan firman-Mu itu. Terima kasih Tuhan, berkaryalah, berbicaralah dan memakai hamba-Mu seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali pagi hari ini kita berjumpa dalam ibadah raya di hari Minggu pada hari ini. Saya senang sekali bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara di dalam kasih Tuhan. Dan pagi hari ini saya rindu menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang sengaja pagi hari ini di-shoot atau direkam di satu tempat yang sangat spesial, yaitu di pekuburan. Dan tepatnya di pekuburan di wilayah Natar. Nah Bapak Ibu Saudara, kenapa tempatnya dipilih di tempat pekuburan di tempat ini? Karena memang Bapak Ibu Saudara, tema yang akan kita bahas pada pagi hari ini sangat berkaitan dengan kematian. Kita akan sama-sama membahas satu tema, yaitu menyingkap misteri di balik daripada kematian. Sekali lagi, tema yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah menyingkap misteri di balik kematian. Mengapa hal ini penting Bapak Ibu Saudara? Karena kita tahu kondisi keadaan hari-hari ini dengan adanya COVID ini juga mengakibatkan banyak kematian. Dan membuat banyak orang begitu takut Bapak Ibu Saudara. Di masa pandemi ini yang membuat orang takut bukan karena kena virusnya. Tapi karena kalau kita ikuti berita di televisi, di media massa, itu ada angka kematian yang terus bertambah. Itu yang membuat banyak orang takut. Karena begitu banyak orang menganggap kematian itu sesuatu yang sangat mengerikan. Nah, kenapa saudaraku banyak orang menganggap kematian itu adalah sesuatu yang sangat mengerikan? Karena memang di balik daripada kematian atau apa yang akan terjadi sesudah seseorang meninggal dunia atau menghembuskan nafas yang terakhir, itu tidak ada satu orang pun yang bisa mendeteksi, yang bisa mengetahui saudaraku. Itu masih berupa sebuah misteri apa yang akan terjadi, apa yang dirasa sesudah seseorang meninggal dunia. Nah, oleh karena itu pagi hari ini kita akan membahas akan hal ini, menyingkap misteri di balik kematian. Tapi saya akan mengawali dengan satu statement penting bagi kita. Satu-satunya yang berguna ketika kita tiba di ujung kehidupan kita di dunia ini adalah kita memastikan bahwa kita mati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini adalah hal yang penting, saudaraku. Sekali lagi, hal yang paling berguna adalah ketika kita ada di depan pintu kematian, Bapak Ibu Saudara, kita akan sadar bahwa yang berguna cuma satu, yaitu kita mati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita boleh punya harta, punya segala-galanya di dunia ini. Tetapi ketika kita berada di ujung kehidupan kita, cuman satu yang akan berguna, akan berharga, yaitu kita mati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini menyingkap misteri tentang apa yang akan terjadi sesudah kematian, kita akan bahas melalui satu kisah di dalam Alkitab, yaitu kisah kematian Lazarus yang miskin dan juga orang kaya yang dua-duanya mati, saudaraku. Kita akan bahas dari Lukas pasal yang ke-16 ayat 19 sampai ayat 31.
Khotbah ini, saudaraku, dari Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31. Tapi karena ini ayatnya cukup panjang, Bapak Ibu Saudara, saya akan membacakan beberapa ayat saja. Ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-23. Ayat 19 sampai ayat 23 berkata demikian. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini adalah ayat-ayat yang mengisahkan tentang kematian Lazarus yang miskin dan juga orang kaya. Nah, saya rindu saudaraku menegaskan kembali kepada kita apa yang menjadi tujuan daripada khotbah ini. Atau khotbah ini bertujuan apa dalam hidup kita. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, khotbah ini akan menyadarkan kita bahwa semua manusia, siapapun dia, orang kaya, orang miskin, pejabat, rakyat jelata, orang yang tinggal di istana, tinggal di tempat-tempat kumuh, siapapun dia, Bapak Ibu Saudara, semua manusia pasti akan mati. Kapan saja, di mana saja berada, atau dengan cara apa saja, semua manusia pasti mati. Ini kita mesti sadar akan hal ini. Yang kedua, khotbah ini akan menghadapkan kepada kita bahwa ada dua hal, ada dua pilihan yang kita akan hadapi setelah kematian. Pilihan yang pertama adalah mengalami kebahagiaan kekal selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Dan yang kedua, pilihan yang kedua adalah mengalami siksaan, sengsara selama-lamanya di dalam kekekalan. Saudara mau pilih yang mana? Ada dua pilihan. Setelah semua manusia meninggal dunia, itu akan berhadapan dengan dua pilihan ini. Yang pertama adalah kebahagiaan selama-lamanya, kebahagiaan yang tidak ada taranya. Semua kebahagiaan yang pernah dicicipi oleh manusia di dunia ini, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan kebahagiaan yang akan dimasuki, yang akan dijalani, dialami oleh setiap orang yang berhak untuk masuk dalam kebahagiaan kekal selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Tapi bagi orang yang tidak layak untuk masuk dalam kebahagiaan kekal itu, mereka akan masuk dalam alam maut, penyiksaan, penderitaan, kebinasaan selama-lamanya. Oleh karena itu, mari pastikan bahwa setiap kita ketika tiba di ujung daripada kehidupan kita di dunia ini, atau ketika kita mengalami kematian, kita ada di dalam pilihan yang pertama, yaitu kita memasuki kebahagiaan kekal selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau saudara berharap, saudara rindu, dan saudara memiliki iman, kepastian bahwa kita akan masuk dalam kebahagiaan bersama Tuhan dalam kekekalan, saudaraku, apa dasar kita? Mari kita baca ayat yang pertama, dikatakan di Wahyu pasal 14 ayat 3 bagian A. Saya bacakan buat kita semua. Demikian firman Tuhan. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan.
Wow, Bapak Ibu Saudara, ayat ini dahsyat sekali. Karena ayat ini, kalimat-kalimat yang disampaikan ini bukan kalimat dari manusia. Ini bukan suara dari dunia ini. Ini bukan suara dari manusia. Ayat ini dengan jelas berkata bahwa dan aku, yaitu Rasul Yohanes yang menulis kitab Wahyu ini, nah itu mendengar suara. Dan saudaraku, Yohanes mendengar suara dari mana Bapak Ibu Saudara? Dikatakan oleh ayat ini, dia mendengar suara dari sorga. Nah, kalau dikatakan suara dari sorga, ini bukan suara manusia, sudah pasti. Ini adalah suara daripada Allah yang kita sembah. Ini suara daripada Tuhan yang kita sembah. Nah, Tuhan berbicara melalui Rasul Yohanes yang ditujukan kepada kita semua, saudaraku, dikatakan begini, berbahagialah orang-orang mati yang mati di dalam Tuhan. Wow, Bapak Ibu Saudara, nah kalau sampai suara ini datang dari Tuhan, Tuhan yang berkata seperti ini tidak mungkin bohong. Ini pasti terjadi. Ini sebuah kebenaran yang mutlak, ini sebuah kebenaran yang hakiki, yang pasti terjadi, yang tidak bisa digagalkan oleh apapun juga. Nah oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita pegang ayat ini. Kita adalah orang-orang yang akan mewarisi kebahagiaan kekal selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam kisah ini, Saudara, kita akan menemukan rahasia yang disingkapkan oleh kisah Lazarus yang miskin dan meninggal dunia dan orang kaya meninggal dunia. Ada 7 rahasia yang saya mau perhadapkan kepada kita. Yang pertama, rahasia yang dibukakan, yang pertama adalah manusia mati dibagi 2 kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang kalau dia meninggal, itu katanya dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham. Nah, kemudian ada kelompok yang lain, kelompok yang kedua, yaitu tidak ada penjelasan dibawa oleh malaikat. Dikatakan bahwa begitu dia meninggal, kelompok ini yang meninggal, saudara, dia langsung seketika berada di alam maut. Di sana akan terdapat penyiksaan selama-lamanya. Nah, jadi 2 kelompok, hanya 2 kelompok ini, saudaraku, semua manusia ketika meninggal dunia. Apakah kita termasuk di kelompok yang pertama, yang akan dibawa oleh malaikat, atau kita tidak dibawa oleh malaikat, terjun langsung ke alam maut, saudaraku. Itu yang pertama. Yang kedua, lewat kisah ini kita menemukan bahwa ternyata hanya ada 2 tempat yang tersedia sesudah kematian. Sekali lagi, ternyata sesudah kematian itu hanya ada 2 tempat. Yaitu pertama, tempat yang pertama pangkuan Abraham, itu adalah surga, bicara surga. Dan yang kedua, tempat yang kedua adalah alam maut. Dan itu adalah bicara neraka, saudara. Dengan kata lain, bahwa surga dan neraka itu real, itu ada. Jadi Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, kita tidak boleh percaya kalau ajaran yang berkata neraka itu tidak ada. Surga dan neraka itu neraka itu tidak ada. Itu ajaran yang salah. Dengan jelas Alkitab berulang-ulang memberitahu kita bahwa surga dan neraka itu nyata, itu sungguh-sungguh ada. Hanya 2 tempat itu. Kemudian yang ketiga, detik manusia atau saat manusia menghembuskan nafas yang terakhir, maka detik itulah rohnya dibawa oleh malaikat. Dan kalau yang tidak dibawa oleh malaikat, saudaraku, dia akan langsung berada di alam maut. Jadi tidak benar, Bapak Ibu Saudara, tidak benar ada orang yang percaya bahwa ada keselamatan, saudaraku, sesudah kematian. Tidak benar, saudara. Yang benar adalah begitu orang meninggal dunia, rohnya yang dibawa oleh malaikat langsung ke surga, ke pangkuan Abraham. Sedangkan yang tidak layak untuk dibawa oleh malaikat itu langsung, saudaraku, ke alam maut. Di sana terdapat siksaan. Kemudian yang keempat, 2 tempat, yaitu di pangkuan Abraham atau surga, dan kemudian di alam maut, Bapak Ibu Saudara, itu tidak bisa saling mengunjungi. Tidak bisa. Tidak bisa orang yang rohnya sudah masuk ke tempat alam maut, dan kemudian
berusaha untuk bisa pindah, ada peluang untuk pindah ke pangkuan Abraham atau ke surga. Itu tidak bisa. Sudah terpisah katanya. Tidak bisa saling mengunjungi. Kemudian yang berikutnya dikatakan begini. Sesudah kematian masih memiliki kesadaran atau bisa berbicara, bisa berpikir, bisa merasa. Dengan kata lain, manusia sesudah mati itu tidak hilang lenyap atau tidak hilang kesadarannya. Jadi begitu sesudah manusia meninggal dunia, dia masih punya kesadaran, dia masih bisa ngomong, dia masih bisa berpikir, dia masih bisa merasa. Jadi orang yang rohnya, saudaraku, ketika mati dibawa ke pangkuan Abraham, dia akan bisa berpikir di sana, dia bisa merasa kebahagiaan di sana, kesadarannya full seperti kesadaran masih ada di dunia ini, dia bisa mengalami, dia bisa merasakan, dia begitu sadar akan kebahagiaan di sana. Demikian pula orang yang rohnya masuk ke dalam alam maut, Bapak Ibu Saudara, dia akan merasakan siksaan di sana, Saudara. Kemudian yang berikutnya, Saudara, dikatakan begini, bahwa seseorang yang sudah masuk ke dalam alam kematian, baik di surga, di pangkuan Abraham, atau di alam maut, Bapak Ibu Saudara, itu tidak bisa kembali, saudaraku, ke dunia ini. Tidak bisa, Saudara. Tidak bisa. Tidak bisa juga mengunjungi. Jadi tidak benar, Bapak Ibu Saudara, kalau ada orang percaya, saudaraku, ada orang percaya bisa muncul lewat mimpi. Itu tidak benar, Bapak Ibu Saudara. Itu bukan orang yang sudah meninggal yang bisa berkunjung lewat mimpi. Itu tidak benar. Nah, kemudian yang berikutnya juga kita mesti tahu bahwa, saudaraku, kalau orang yang sudah mati, saudara, itu dia detik dia mati, dia langsung ke alam kematian. Apakah dia di pangkuan Abraham di surga atau di dalam alam kematian di Hades atau alam maut. Di sana ada penyiksaan, saudara. Saat itu juga langsung di dua tempat itu. Jadi tidak benar kalau ada orang mempercayai, saudaraku, 3 hari rohnya masih gentayangan di dunia ini. Atau ada yang 40 hari, sesudah 3 hari, sesudah 40 hari baru pergi. Itu adalah ajaran yang salah. Kita tidak percaya itu. Saudara, Alkitab mencatat bahwa kalau seorang meninggal dunia, itu langsung dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham, atau langsung berada di alam maut, saudaraku. Yang terjadi penyiksaan di sana. Nah, itu adalah hal-hal yang disingkapkan. Apa yang akan kita rasakan, apa yang akan kita alami setelah kita masuk ke pintu gerbang kematian. Kita akan sadar ada 2 tempat. Dan saya berharap kita adalah orang-orang yang berhak, ahli waris janji Allah, yaitu kita akan hidup bersama-sama dengan Allah di surga yang kekal. Nah, Bapak Ibu Saudara, pertanyaan berikut yang kita perlu pelajari adalah, mengapa Lazarus itu dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham? Nah, ini penting sekali. Mengapa Lazarus dibawa oleh malaikat? Malaikat ini apakah malaikat yang baru datang setelah Lazarus menghembuskan nafas yang terakhir? Atau malaikat ini sudah bersama dengan Lazarus selama Lazarus hidup? Yang mana yang benar? Nah, mari kita perhatikan baik-baik. Saya rindu membaca kepada kita. Ayat yang ke-22 berkata begini. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Jadi yang membawa Lazarus, malaikat yang membawa Lazarus ke pangkuan Abraham itu bukan cuma 1 malaikat. Dikatakan malaikat-malaikat, ada banyak malaikat yang membawa Lazarus ke pangkuan Abraham. Nah, kata dibawa dalam bahasa Yunaninya apohero. Apohero. Nah, apohero ini, saudaraku, itu artinya untuk dibawa atau dibawa pergi. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya ingin menjelaskan kepada kita bahwa malaikat-malaikat yang membawa Lazarus ini sebenarnya bukan malaikat yang datang menjemput. Yang sebelumnya ada di surga dan ketika Lazarus meninggal baru datang menjemput Lazarus. Bukan. Nah, saya rindu memperhadapkan kepada saudara 2 ayat Mazmur pasal 34 ayat 8. Dikatakan begini. Malaikat Tuhan
berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Nah, dengan jelas ayat ini menjelaskan begini, bahwa kalau orang-orang yang takut akan Dia, ini adalah bahasa perjanjian lama. Dalam bahasa perjanjian baru, orang-orang yang takut akan Tuhan itu sama dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Tuhan Yesus ada di dalam hatinya. Itu adalah kategori orang-orang yang takut akan Tuhan. Nah, dikatakan orang-orang yang takut akan Tuhan, ada malaikat yang berkemah di sekeliling mereka, Bapak Ibu Saudara. Ayat yang kedua, Ibrani pasal 1 ayat 14 berkata begini, bukankah mereka semua, nah mereka semua di sini adalah malaikat-malaikat. Bukankah mereka semua, yaitu malaikat-malaikat, adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Jadi orang-orang yang diselamatkan adalah orang-orang yang dilayani oleh malaikat. Jadi semua orang percaya, semua orang yang sudah diselamatkan, mari kita percaya kita punya malaikat yang diutus katanya untuk melayani kita. Dan malaikat itu bukan satu saja, dikatakan para malaikat. Saudara, mereka semua, saudara, adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani orang yang diselamatkan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya yakin percaya bahwa Lazarus, saudaraku, itu malaikatnya sudah bersama dengan dia waktu dia hidup. Mungkin kita bertanya, loh kok bisa begitu Bapak Ibu Saudara? Apa dasarnya sehingga Lazarus itu disertai oleh malaikat, ada malaikat yang melayani dia? Nah, Bapak Ibu Saudara, memang di kisah ini tidak dijelaskan bahwa Lazarus itulah orang beriman, orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Tetapi kita bisa menemukan dalam kisah selanjutnya, Bapak Ibu Saudara. Nah, pertanyaannya berikutnya yang kita mesti perhatikan baik-baik, dan di sini kita akan menemukan rahasia bahwa sebenarnya Lazarus itu dibawa malaikat ke pangkuan Abraham itu bukan karena dia miskin, tetapi karena imannya dia. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita bisa lihat di ayat yang ke-27 sampai 28, ayat ini berkata begini. Kata orang itu, ini orang kaya maksudnya, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini atau ke alam maut. Kemudian ayat 29, Bapak Abraham menjawabnya. Ayat 29 berkata, tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Dari dialog orang kaya dan Bapak Abraham, saudara, itu kita bisa menemukan satu rahasia besar. Nah, Bapak Abraham menjawab permintaan orang kaya ini untuk meminta supaya Lazarus disuruh bangkit dan kemudian kembali ke dunia orang hidup untuk memperingati 5 saudaranya supaya jangan masuk ke alam maut. Dan jawaban Bapak Abraham luar biasa, ini memberitahu kita, ini menyingkapkan kepada kita tentang iman kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena Bapak Abraham, saudaraku, menjawab orang kaya ini, saudara, dia berkata bahwa ada pada mereka kitab atau kesaksian Musa dan para nabi. Jadi kesaksian Musa dan para nabi inilah yang menentukan atau menjadi kunci atau menjadi penentu apakah seseorang masuk atau dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham ke surga yang kekal, atau saudaraku tidak dibawa oleh malaikat dan langsung berada di alam maut. Jadi untuk dibawa malaikat ke pangkuan Abraham atau terjun langsung saudaraku ke alam maut di tempat penyiksaan itu hanya ditentukan oleh kesaksian Musa dan para nabi. Jadi betapa dahsyatnya saudara kesaksian Musa dan para nabi ini. Inilah penentu, inilah kunci untuk kita kalau mati meninggal dunia, dibawa malaikat
ke pangkuan Abraham, atau tidak dibawa malaikat, masuk ke dalam alam maut, penyiksaan. Penentunya adalah kesaksian Musa dan para nabi. Pertanyaannya, kesaksian Musa dan para nabi itu bicara apa? Nah, kita akan bisa menemukan jawabannya dalam Lukas pasal 24 ayat 27 dan Lukas 24 ayat 44 serta ayat 45. Saya akan bacakan 3 ayat ini. Pertama, Lukas 24 ayat 27 berkata, lalu ia, yaitu Yesus, menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia, tentang Tuhan Yesus, dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Kesimpulannya, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa yang tertulis dalam kitab Musa dan kitab nabi-nabi itu adalah tentang Tuhan Yesus Kristus. Kemudian Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 45, ia, yaitu Yesus, berkata kepada mereka, inilah perkataanku, perkataan Yesus, yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku, tentang Tuhan Yesus, di dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Dari 3 ayat ini kita menemukan penyingkapan rahasia bahwa yang menentukan seseorang ketika dia meninggal dunia dibawa malaikat ke pangkuan Abraham itu ditentukan oleh kitab Musa dan para nabi. Kesaksian Musa dan para nabi itu adalah bicara kitab Musa dan kitab para nabi. Dan Yesus menyingkapkan di sini, memberitahu kepada kita bahwa isi atau inti dari kitab Musa dan kitab para nabi itu adalah bicara satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita dapat kesimpulan bahwa yang menjadi penyebab Lazarus dibawa ke pangkuan Abraham dan orang kaya masuk ke alam maut itu bukan karena mereka kaya atau miskin, bukan. Tetapi ditentukan karena Lazarus terbukti di sini bahwa Lazarus adalah tergolong orang yang percaya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjadi juru selamat bagi Lazarus yang miskin. Tetapi orang kaya, dia adalah terbukti bukan orang yang menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat Raja dalam hidupnya. Orang kaya ini juga menggambarkan orang yang mamon yang menjadi Tuhannya. Makanya begitu dia meninggal dunia, tidak dibawa oleh malaikat, langsung ke alam maut. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, hari ini tantangannya bagi kita. Apa respon kita setelah mendengar khotbah ini? Apakah saudara mau menyusul Lazarus yang miskin ke pangkuan Abraham? Ataukah Bapak Ibu saya yang mendengar khotbah ini siap-siap menyusul orang kaya di alam maut mengalami siksaan? Saya percaya tidak ada yang mau memilih yang kedua. Tidak ada yang mau memilih untuk menyusul orang kaya. Saya berharap kita semua buat keputusan. Kalau kita meninggal dunia, kita akan menyusul Lazarus di pangkuan Abraham. Dan itu ditentukan oleh iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Raja, Juru Selamat semua manusia. Ambil keputusan saat ini, izinkan Tuhan Yesus bertahta, memerintah dalam hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saya rindu kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah disampaikan. Biarlah firman Tuhan ini menyadarkan kami, supaya kami memiliki satu keputusan, respon, untuk kami mau mengizinkan Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Raja, bertahta, berkuasa, menjadi satu-satunya pemilik kehidupan kami. Dan kami punya iman, kami punya kepastian ketika kami meninggal dunia, ada malaikat yang bersama dengan kami, yang akan membawa kami ke pangkuan Abraham, yaitu surga yang kekal. Oleh karena itu Bapa, jamah setiap jemaat-Mu, umat-Mu, anak-anak-Mu,
teguhkan, kuatkan kami, supaya kami boleh setia sampai akhir, supaya ketika kami mati, ketika kami meninggal dunia, kami mati di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan kami akan bersama dengan Tuhan kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara jemaat kekasih Tuhan, kita telah diberkati oleh firman Tuhan. Dan tiba saatnya mari kita siapkan hati kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus bukan hanya sekedar rutinitas Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu mari kita datang dengan rendah hati, kita datang dengan hati yang haus, kita datang dengan iman sungguh-sungguh bahwa Tuhan Yesus sudah mati bagi kita, menanggung dosa kita, dan bangkit dari antara orang mati, memberikan, menganugerahkan kepada hidup yang kekal. Ini dahsyat sekali. Oleh karena itu mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kembali Tuhan Kau memberi kami waktu dan kesempatan untuk kembali kami boleh merenungkan, kami boleh menghayati karya-Mu yang begitu agung di kayu salib Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang terbukti bagi kami. Kau begitu mengasihi kami sampai Engkau rela mati di kayu salib, menderita karena dosa-dosa kami. Saat ini Tuhan kami datang dengan iman, kami bersatu hati, kami rindu memperingati, mengenang kembali, merenungkan secara dalam, menghayati kembali. Biarlah kebenaran akan pengorbanan-Mu di kayu salib itu terus menguasai seluruh hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan, kami terima perjamuan kudus ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami menerima perjamuan kudus ini. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Renungkan akan penderitaan Yesus yang begitu dahsyat bagi kita. Memulihkan hidupku, sungguh besar anugerah-Mu. Kau selamatkan hidupku, ku menjadi ciptaan yang mata dan hati yang tertuju kepada pengorbanan Tuhan Yesus. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita di hadapan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat dengan tangan kanan kita anggur di hadapan Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah berkorban bagi kami. Terima kasih untuk karya salib-Mu. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu. Tubuh dan darah-Mu telah dicurahkan bagi kami. Ini hormat, pujian, pengagungan kami bagi-Mu Tuhan. Hanya oleh anugerah-Mu, hanya oleh penebusan-Mu kami layak di hadapan-Mu. Ya Aba, ya Bapa, terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Bapa. Terima kasih Kau telah mengutus anak-Mu yang tunggal bagi kami, mati di kayu salib demi kami. Terima kasih Tuhan. Thank you. Haleluya. Haleluya. Ampuni kami Tuhan untuk segala hal yang seringkali kami lakukan ataupun ada di dalam pikiran dan hati kami, di mana menempatkan kami tidak menghormati pengorbanan-Mu dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan, dan mari terus ubah kami Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan yang begitu ajaib. Oleh penebusan-Mu membuat kami layak di hadapan-Mu, membuat kami memiliki status sebagai milik kepunyaan kesayangan-Mu. Teruslah ubah hidup kami Tuhan, teruslah bentuk hidup kami. Roh Kudus, mari terus ambil alih, kuasai sepenuhnya, penuhi seluruh hidup kami, dan garap hidup kami, untuk hidup kami terus berubah semakin serupa dengan Kau, sehingga pengorbanan Kristus
sungguh Tuhan nyata dalam hidup kami, menjadi buah yang nyata. Terima kasih Tuhan. Ini ucapan syukur kami untuk perjamuan kudus dalam ibadah raya pagi hari ini. Ini hidup kami serahkan dalam tangan-Mu. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk perjamuan kudus di pagi hari ini. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Kita tetap berdiri, jemaat kekasih Tuhan. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Shalom, selamat bergabung dengan ibadah online GIDI Ebenezer Bandar Lampung. Kita satu keluarga di dalam Kristus. Bapak Ibu yang berulang tahun dalam minggu ini, kami ucapkan selamat ulang tahun, semoga sukses selalu. Tuhan memberkati. Happy birthday to you. Happy birthday just for you. Happy birthday, Sehubungan dengan adanya kebijakan social distancing, maka kegiatan ibadah raya Minggu diadakan secara online, setiap hari Minggu jam 9 pagi, lewat halaman Facebook GIDI Ebenezer dan YouTube GIDI Ebenezer BL. Untuk kegiatan komsel, tetap diadakan dalam bentuk online, dengan memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang ada di smartphone. Mari kita tetap menjaga hubungan persaudaraan kita. Atas perhatian seluruh jemaat GIDI Ebenezer Bandar Lampung, kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini. Mari saya jemput bangkit berdiri. Glory, glory, haleluya. Sekali
Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bapa, terima kasih untuk lawatan-Mu dalam ibadah raya pagi hari ini. Kami semua sudah dikuatkan, diberkati, dan dilawat oleh Tuhan. Terus pakai kami menjadi alat-Mu Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Bapa, kami gereja-Mu berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Tuhan, teruslah bertahta dan berkuasa atas bangsa ini. Sebab bangsa Indonesia adalah milik Tuhan. Kami berdoa untuk presiden, wakil presiden, kabinet, dan semua para pemimpin bangsa ini. Biarlah Tuhan menolong mereka, memberikan mereka kebijaksanaan untuk memimpin dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk keadaan yang ada, yang masih dijalani dalam keadaan yang sulit pandemi corona ini. Tuhan terus menguatkan semua Tuhan, anak-anak Tuhan dan warga negara Indonesia, para tenaga medis. Tuhan juga menolong mereka untuk mereka boleh bekerja dengan baik. Terima kasih Tuhan. Bapak hamba menyerahkan seluruh jemaat-Mu, gereja-Mu Gidi Ebenezer, dan juga semua umat-Mu yang bersama-sama dalam ibadah raya ini. Tuhan, Engkaulah jawaban atas hidup kami. Berkati setiap jemaat-Mu dalam segala pergumulan hidup kami. Tuhan, kami hanya bergantung total kepada Engkau. Tuhanlah solusi yang pasti dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dan kami mengakhiri ibadah raya pagi hari ini Tuhan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat kekasih Tuhan, mari arahkan hati pikiran seluruh hidup kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah, berkat, rahmat dari Allah Bapa kami yang ada di surga, kasih sayang daripada Tuhan kami Yesus Kristus, pertolongan, kuat kuasa, pimpinan, penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai, memenuhi seluruh hidup kami sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat Tuhan ini. Amin. Bapa, terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi dan tetap semangat di dalam Tuhan.